suatu wawancara, kemudian kamu memvideo, kamu izin, itu secara etika benar. Tapi kalau kamu tidak, istilahnya tidak belum tidak permisi dulu, tiba-tiba memvlog orang, memvideo orang, lalu merekam, itu tidak etis, ya. Itu ada undang-undangnya, ya. Jadi dilarang. Makanya kalau seperti ini boleh bisa diizinkan, ya. Ada yang memvideo, ada yang merekam, ya, boleh. Untuk kepentingan edukasi, oke? Terus, makasih. Oke, saya mulai ya, Suster. Selamat siang, Suster. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya sesuatu. Ada 5 nomor. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, apa makna keselamatan menurut Suster? Dalam konteks gereja Katolik, ya. Ya. Ini kalau dalam konteks gereja Katolik, keselamatan itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, ya. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus, siapa yang percaya pada Sang Terang, dia akan memperoleh keselamatan kekal, ya, karena dia percaya. Jadi di situ ada makna, akulah jalan. Jalan karena dia berikan jalan melalui firman-firmannya. Hidup terang dan hidup, ya. Jalan ini melalui firman-firmannya memberi kita penerangan, ya, dari kuasa Roh Kudus. Kita mendengarkan firman Tuhan, ya, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, ya, sampai seperti itu, ya, jangan mencuri, ya. Bahkan di kitab suci semuanya ada yang halal baik, kan, bahkan ada yang kecaman juga, ya. Terkutuklah engkau orang Farisi, orang yang macam-macam. Itu sebenarnya kan Tuhan ingin menunjukkan jalan kebenaran tadi, supaya manusia yang sudah dibaptis secara Katolik atau Kristiani, ya, karena dia sudah dibaptis, mendapat rahmat baptis, itu dia mendapat terang keselamatan dari Tuhan, dan hidupnya juga menjadi benar baik. Itu yang disebut keselamatan kalau dalam konteks gereja Katolik, ya. Ini kan skupnya ke sana, ya. Saya tidak akan bicara yang konteks lain-lain, ya. Begitu. Cukup menjawab? Oke, terima kasih, Suster. Untuk yang pertanyaan kedua, pernahkah Suster mengalami peristiwa diselamatkan oleh Tuhan? Oh, sangat sering, ya, dan pernah, ya. Ini mau ceritanya sebelum Suster jadi suster apa setelah Suster jadi suster, ya. Oh, bisa semuanya juga boleh sih, Semuanya, oke. Kalau semuanya dulu Suster sebelum jadi suster, ya. Saya kan setelah kuliah bekerja di Surabaya 5 tahun. Jadi Suster tidak langsung jadi suster, ya. Suster kerja dulu. Nah, keselamatan Tuhan yang saya alami itu adalah mukjizat dari sakit, ya. Suster sebenarnya sudah divonis dokter sakit yang membutuhkan pengobatan cukup lama, tapi ternyata dalam waktu 8 bulan disitulah keselamatan Tuhan itu memberi mukjizat untuk saya. Saya disembuhkan hanya 8 bulan. Saya taat dengan konsultasi dokter, terapi, ya. Akhirnya saya disembuhkan dari sakit saya. Tahu saja tanya, ya, sakitnya apa, ya. Rahasia, ya. Yang jelas itu sakit yang bisa juga mematikan kalau tidak hati-hati, ya. Begitu. Tapi di situ saya percaya dengan kuasa Tuhan yang menyelamatkan saya, dan saya taat juga dengan obat yang diberikan dokter. Saya taat untuk tetap ya istilahnya makan minum teratur, ya, sehingga itu juga menyelamatkan saya, ya. Jadi ada usaha-usaha dari diri saya, tapi juga ada rahmat Allah yang bekerja di dalam, sehingga saya sembuh dalam waktu 8 bulan, 9 bulan sudah dinyatakan sembuh. Tidak sampai harus pengobatan yang lama, ya. Padahal kalau ukuran manusia bisa jadi pengobatan saya itu 2 tahunan, ya. Dan bisa jadi kalau terlambat mengobati juga mati juga bisa jadi, ya. Tapi saya diselamatkan menjadi sembuh, sehat, dan sampai sekarang suster sehat, begitu. Itu waktu pengalaman sebelum jadi suster, ya. Setelah jadi suster banyak sekali, ya, keselamatan yang saya alami. Berkali-kali suster diselamatkan juga dari mara bahaya. Itu yang penting. Karena apa? Karena suster kan seorang biarawati, ya. Kan diutus kemana-mana, kadang kita kan tidak tahu. Mau diutus ke daerah Kalimantan, mau diutus ke Jawa, mau diutus ke mana aja, kita harus siap, ya. Nah, pada suatu saat itu suster mengalami waktu itu kejadian ada tsunami, ya, tahun 2000 berapa, ya, 15 atau 16, ya, waktu itu. Nah, waktu itu suster masih suster muda, ya. Saya masih suster muda. Saya diminta oleh kongregasi bermisi ke Kalimantan Selatan, ya. Tempatnya di daerah Bawang, ya. Tempatnya itu jauh banget, dan di dekat pantai itu saya mengajak anak-anak biak, ya, kalau di sini anak-anak biak, bina anak gitu, ya, memberi pembelajaran anak-anak. Lalu di sana kita
ya bersuka cita di pantai itu. Lalu di situ kondisinya pantai itu tiba-tiba surut. Kami nggak ngerti kalau ternyata itu tsunami, ya. Saya nggak bayangin ya, semua anak itu sampai ke batas yang disebut batas bahaya ya, ada zona red zone gitu ya. Itu nggak boleh, tapi kita semua sampai ke sana. Nah, setelah itu sampai sore kita bermain di situ ya nggak ada apa-apa ya. Nah, saya merasa bahwa itu keselamatan karena apa? Ternyata tsunami-nya yang terjadi di Sumatera. Tapi efeknya itu sampai Kalimantan, air laut itu surut ya. Nah, surut sampai seperti itu. Nah, baru kita tahu sorenya ada berita bahwa tsunami besar-besaran di Aceh. Ya, yang mengorbankan banyak orang Aceh. Kita baru merasakan ya Tuhan, untung ya tadi di laut kita itu tidak sampai kena tsunami. Kalau kena tsunami kan hilang semua. Ya, itu yang saya rasakan sebagai keselamatan. Jadi kita sempat di tempatnya di zona merah itu, ya. Dan itu mengambil ikan saking senengnya gitu ya, nggak mikir bahaya, tapi kita juga mikirannya sederhana aja, mumpung banyak ikan ya diambil dimasak gitu ya, karena di Kalimantan kan seneng mana anak kecil. Lalu keselamatan yang lainnya adalah pada saat saya tugas studi ya, setiap tugas studi itu saya pulangnya tengah malam, karena kan suster studi S2 itu di Jakarta kan mesti malam kuliahnya ya. Setelah selesai dari acara di sekolah, suster kuliah berangkat sore, sampai jam 10 selesai kuliah, masih naik MRT ya. Lalu suatu saat hujan deras gitu ceritanya. Hujan deras tuh saya dibawa satu bapak gitu. Rupanya bapak ini nggak ngerti jalurnya ke Pamulang. Lalu dia nekat aja gitu nganterin suster ya. Dan itu HP-nya suster tuh mati ya, karena apa? Kan casnya udah habis ya. Lupa nggak ngecas lagi waktu di kampus itu. Jadi waktu di jalan tuh casnya baterainya udah lowbat gitu ya. Sehingga nggak bisa aplikasi apa-apa gitu kan, hanya ngandelin bapak ini untuk nganter ke sana. Padahal udah diarahin mas suster, lurus saja lewat Ciputat, nggak macet gitu kan. Saya dilewatin Pondok Cabe sana loh ya, dan blusuk-blusuk gitu. Dalam hati saya, waduh kalau ini orang sampai nyesatin saya, sampai ngapa-ngapain saya, matilah saya gitu ya. Tapi ya itu, selama dalam perjalanan saya berdoa pada Yesus, pada Bunda Maria, tolong saya supaya orang ini membawa saya dengan benar dan selamat. Dan itu saya rasakan perlindungan dan penyertaan Tuhan di situ ya. Meskipun saya nyampe di sini malam sekali ya, karena muter kan jalannya. Setengah 12 malam baru sampai sini, sampai sekolahan ya. Nah, tapi saya diselamatkan, artinya orang itu tidak berbuat jahat pada suster, dan meskipun jaraknya cukup jauh, saya diputar-puterin ke mana-mana ya, sampai sekolah juga gitu ya. Itu yang keselamatan kecil yang saya alami ya. Dan banyak sekali sebenarnya ya, banyak sekali peristiwa selama jadi suster itu diselamatkan ya, banyak hal ya. Contoh kecil, kalau waktu kita ada kegiatan-kegiatan itu ya kadang-kadang juga miris gitu, seperti waktu pandemi itu juga banyak sekali karya Tuhan itu berkarya ya untuk suster dan untuk bapak ibu guru di sini. Karena waktu itu ya saya mendengar banyak di antara kalian juga kena COVID ya, orang tua sakit, lalu bapak ibu guru juga sempat 1, 2, 3 kena begitu kan. Itu bagi suster juga sudah menyedihkan, waduh jangan sampai keluarga SMA Mater Dei meninggal gitu ya. Maka suster dengan cepat dan selalu doa mengajak mereka setiap malam doa, dan kekuatannya di situ. Itu mukjizat terjadi ya. Puji Tuhan sampai detik ini guru Mater Dei tidak ada yang meninggal ya, itu yang disyukuri. Meskipun kena COVID tidak sampai meninggal ya, bahwa mereka punya daya tahan yang luar biasa, dan itu tentunya juga karena kekuatan doa. Dan saya yakin karena Tuhan yang menolong ya. Itu pengalamannya. Jadi waktu COVID itu kita bergulat dengan COVID bukan main gitu ya. Jadi membantu orang tua yang sakit, di sana sakit ya, kita kirim gitu. Lama-lama juga bapak ibu capek, akhirnya bapak ibu sendiri yang kena gitu kan. Guru-guru SD, guru Mater Dei kena juga ya. Ya karena mereka juga membantu orang ke sana sini ya, mungkin kenanya juga bukan karena teledor ya, karena memang virus itu jahat banget meskipun kita udah prokes ketat ya. Begitu, tapi yang disyukuri bahwa tidak ada satupun yang meninggal itu saja ya. Ya kecuali kalau Pak Andi meninggalnya kan karena sakit ya, bukan karena COVID ya. Oke, untuk nomor 3 sudah cukup ya suster. Saya akan lanjut ke nomor 4. Apa makna dari pengalaman itu? Maknanya besar sekali, sebenarnya sudah disampaikan ya, bahwa penyertaan Tuhan ya, dan iman itu harus kita yakini ya. Kita selama menjadi orang yang percaya kepada Tuhan,
kita memiliki iman yang besar, apapun yang tidak mungkin itu bisa terjadi, ya. Termasuk mukjizat kesembuhan tadi. Dokter memvonis 8 bulan, apa 2 tahun kamu ini sembuhnya gitu kan. Nah, lu harus taat, ternyata nggak sampai 2 tahun, 8 bulan udah sembuh. Jadi ketika kita memiliki iman yang besar seperti sabda Tuhan ya, jika kamu memiliki iman sebiji sesali saja, kamu mampu memindahkan gunung dan itu terjadi. Kamu mampu membuat Tuhan menjadi agung, luhurnya, bahwa Tuhan melampaui pikiran manusia dan bisa terjadi apa yang mungkin mustahil menurut pandangan kita itu terjadi. Jadi maknanya iman tentunya ya, iman, kekuatan iman itu akan membantu kita. Kemudian juga keyakinan kita ya, keyakinan kekuatan iman itu. Kemudian juga kemauan kita ya, kemauan kita untuk berjuang ya. Kita nggak mungkin melakukan sesuatu hal sampai tujuan itu kalau nggak ada perjuangan ya. Pastinya kalau kita mau selamat ya harus berjuang ya kan. Kamu mau belajar, mau kepingin lulus ya harus berjuang, belajar lebih keras ya. Kamu mau selamat sampai dimanapun ya harus mencari cara supaya bisa sampai di tempat itu. Caranya banyak ya, cara yang benar dan baik tentunya. Ya caranya seperti tadi sudah berubah, cara yang lain lagi ya berdoa ya kan. Kok dibawa pergi, lalu ya berdoa ya. Kekuatannya mau gimana, mau mengandalkan siapa di tengah jalan ya kan. Disesatin juga nggak ngerti ya, hanya minta doa supaya malaikat pelindung tidak menyesatkan orang ini, tidak membuat orang ini berpikiran negatif dan berbuat jahat dengan suster gitu kan. Jadi tetap kita harus kreatif memikirkan cara juga. Lalu makna yang lainnya tentu saja dalam proses kita diselamatkan juga membutuhkan kerendahan hati kita ya, kerendahan hati untuk mau mendengarkan Tuhan ya. Tuhan mau bersabda apa sih lewat peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman itu ya. Sakit tuh nggak enak loh ya, tapi di situ kan Tuhan mau apa dengan sakit saya. Kalau saya nggak sabar ya, saya nggak mau minum obatnya ya, nggak taat, nggak sembuh saya ya kan. Nah, tapi bahwa di situ saya juga belajar taat, belajar rendah hati, menerima sakit itu dengan sukacita, nggak terus dengan situasi yang terburuk ya. Waduh aku sakit, baper gitu ya, nggak sembuh ya. Saya meskipun sakit saya tetap semangat, tidak seperti orang sakit. Dan akhirnya itu menyembuhkan juga karena percaya pada Tuhan yang memberi kesehatan. Itu maknanya ya. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, apa balasan suster untuk membalas keselamatan tersebut? Balasan apa? Balasan suster untuk membalas kebaikan diselamatkan. Oh gitu. Ya kita hidup benar, baik ya, penuh cinta kasih, kamu ya bisa merasakan loh bagaimana kesaksian hidup suster ya. Cara saya salah satunya dengan merasa bersyukur atas keselamatan itu hidup menjadi seorang religius, ini juga cara ya, saya menghayati bahwa saya hidup yang diselamatkan oleh Tuhan, maka saya pertobatannya adalah menjadi seorang biarawati ya, memberikan hidup saya total untuk Tuhan. Itu caranya, salah satu cara. Cara-cara yang lain banyak. Saya juga memberi pelayanan di gereja, memberi pelayanan di sekolah ini ya kan, menjadi kepala sekolah, menjadi suster ya gitu ya. Macam-macam di MPK, di Majelis Keusulan Agung Jakarta saya juga terlibat sebagai pengurus MPK ya. Masih banyak lagi ikut kegiatan banyak suster ya. Kalau diceritain nanti nggak cukup ya. Tapi bahwa suster aktif untuk kegiatan organisasi karena memang senang suster berorganisasi ya. Artinya itu sebagai wujud suster merasa dicintai Tuhan, merasa diselamatkan Tuhan. Saya juga harus mewartakan keselamatan, termasuk juga menjadi penggerak ekologis ya. Nah, jadi Laudato Si, Plan for Action itu juga susah masuk di sana. Makanya anak-anak kenapa diminta untuk berlaudato si ya, edukasi Laudato Si itu terus supaya dihidupi. Karena kita apa, menghidupi dari dokumen gereja ini sama dengan menghidupi sabda Tuhan ya. Itu dokumen gereja itu kan ilham Roh Kudus yang diberikan kepada Bapak Paus, dan itu pastinya lewat kitab suci ya, lewat bapak-bapak gereja, lewat buku-buku rohani ya, yang menjadi ilham Roh Kudus dari Bapak Suci menulis dokumen gereja itu ya. Begitu balasannya ya. Oke, terima kasih suster. Kami dari kelompok 1 berterima kasih atas cerita-cerita yang luar biasa hari ini. Semoga suster selalu sehat terus ya. Ya, terima kasih, sukses ya buat deskripsinya ya. Dan kemudian kaitkan pesan suster
tidak hanya dari omongan suster ini, tapi omongan suster itu ada semuanya ya. Kamu bisa mengkaitkan nanti dengan kitab suci di Perjanjian Baru tadi berkaitan dengan akulah jalan kebenaran dan hidup di Yohanes ya, cari ya sendiri. Saya hafal tapi saya nggak mau biar kamu usaha ya, cari gimana ini ya, di Google pun juga bisa, di Katolik bisa ya, di Alkitab elektronik tinggal ketik aja pasti muncul ya. Kemudian juga tadi Laudato Si tadi ya, terpujilah Allah, itu di bagian mana ya, begitu. Karena yang saya hidup ini sebenarnya juga hidup dari kitab suci. Kemudian tadi bahwa segala hal mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu juga ada di kitab suci ya tadi. Jadi ayat-ayat yang ada tadi itu adalah pendukung dari jawaban suster ya, jawaban atau refleksi suster yang dari kami bertemu tadi. Oke, selamat sukses untuk merangkum dan membuat laporannya dengan baik ya. Lalu juga tetap semangat ya, semangat supaya sukses ya. Harus kompak ya, tidak 1, 2, 3 yang bekerja tapi semuanya bekerja ya. Karena ini menunjukkan bagaimana kualitas dari dari timmu ya. Oh ya, PPT-nya kayak gini, nanti sabda Tuhan ini ya, pengalaman suster gitu ya. Oke. Terima kasih, Suster. Ya, sama-sama.